misalkan ya disuruh oleh seorang Fadel bang yang nyuruh, itu gimana bang? Maksudnya makin berat kah atau gimana sih bang? Maksudnya? Ya aborsi, aborsi bang, emang ini Ya, atas suruhan dari kan Fadel bang. pengakuan si Loli kan memang mengatakan bahwa Fadel menyuruh, Iya. kemudian menyuruh beli obat, terus video call untuk makan pil itu, baru kemudian kasih Sprite sama Coca-Cola ya, Iya. untuk menggugurkan gitu. Nah, tapi kita kan waktu itu sampaikan ke Fadel, laporkan Lolinya, karena Lolinya bisa kena, sebab dia pelaku langsung melakukan aborsi lah. Fadel nggak mau dengan alasan kasihan Loli. Dan sementara sekarang Lolinya nggak ada kasihan ke dia itu. Bang, dengan apa yang dilakukan Fadel makin berat gak sih bang kira-kira bang? Untuk Ya hukuman kalau itu? kedua pasal itu terpenuhi, aborsi dan pelecehan seksual atau kekerasan seksual anak di bawah umur, ya bisa 19 tahun bro. Ya hampir sama dengan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu kan ancaman hukumannya kan 20 tahun. Kalau masuk TPPU-nya, masuk nggak kemarinnya? Masuk ya TPPU-nya ya? Iya. Tidak kuat, karena saya lihat Fahmi itu bicara kemarin agak marah gitu saya lihat ya. Iya. Ya itu tadi, karena jadi ancaman hukuman terhadap Fadel dengan ancaman hukuman terhadap NM ini ya 11-12. 11-12, nggak jauh-jauh amat. Gitu. Bang, terkait Nikita gimana bang? Maksudnya dia bersikeras emang ini ingin nggak ada perdamaian, ingin makin menjalan Fadel lah. Abang ikut mendukung nggak bang untuk apa yang dilakukan Nikita bang? Untuk apa? Ya dia nggak ingin memaafkan si Fadel bang gitu. Apalagi dia kan kemarin nangis bang, kalau nggak salah tuh kabarnya karena dia. Ya saya lihat itu. Uh-uh. Ya saya kira kalau dia nggak mau memaafkan ya hak dia. Tapi kalau saya NM ya, atau anak saya juga nggak baik-baik amat ya kan. Ya orang udah pernah juga kok sesuatu dengan yang lain gitu kan. Mbok ya menurut saya ya diterima lah maafnya. Iya, serius. Yeah. Terimalah maafnya. Makanya kan saya bilang kemarin dari awal, udah nikahin aja saya bilang. Kok susah-susah amat? Nikahin aja. Sampai salah satu artis senior tuh ngomong ke saya, udah bang nikahin aja. Oh ya ini kitanya marah-marah. Ya, menurut saya jejak digital nggak hilang. Ada laki-laki yang mau nerima Loli, hebat itu. Ya, ke depan saya nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti dengan keadaan waktu itu, kalau mereka dinikahkan aja, gak ada masalah. Orang Loli juga sudah dewasa kok, 17 tahun. Kemarin dia sudah 18, 28 Mei bulan lalu dia sudah 18 tahun. Ya tapi saya lihat Loli sekarang ya asik mungkin, diajak Oki dan lain-lain ya. Ya itu tadi hati-hati Loli, hati-hati. Om ini punya pengalaman. Ya dari orang-orang yang merasa dekat dengan kamu sekarang. Jangan langsung terlalu percaya ya. Tapi inti bagi saya adalah agar kasus Loli Fadel itu harus terang benderang diurai. Harus berani Fadel mengungkap siapa berbuat apa. Ya. Dia harus terang. Di kasus Nikita juga dengan Reza Gladys harus juga terang siapa berbuat apa. Juga harus ungkap dengan terang. Karena ini dua potret hukum yang sedang dilirik banyak orang. Jadi akan seperti apa endingnya kita akan lihat. Misalnya saya ini dengan Hotman ini, apakah seorang lawyer berlaku nggak imunitas atau tidak? Apakah pencemaran itu masuk kategori dengan yang seperti yang terjadi antara saya dengan Hotman? Ini kan akan jadi jurisprudensi. Begitu juga dengan Nikita Mirzani. Tapi yang saya kurang sepaham, penyidik harusnya kejar juga Reza Gladys. Lu kasih apa? 4 miliar tuh buat apa? Kena produk lu ada masalah. Tapi kan kita juga tidak ngomong, harusnya kita juga ngomong. Gua itu dibayar karena ada produknya yang abal-abal, misalnya kalau itu ada. Lah ini nggak diomongi bro. Sehingga orang melihat itu saja, makanya dia bilang ada yang dipotong-potong, kata di kita kan. Nah sementara versinya Reza Gladys merasa sudah benar. Nah saya menduga baik pihak Reza Gladys, baik pihak NM, ada orang-orang lain yang menurut saya terlibat di kasus ini. Karena itu diperiksa ini semua, supaya kelihatan siapa bermain, siapa intelektual dader dari persoalan ini.
Oke, Bang, cukup. dikit lagi bang, masih soal balik soal Loli bang. Berarti kalau saya cerna berarti abang ada pemikiran kalau Loli ini belum dikatakan pure sebagai korban bang ya? Ada kemungkinan lain dia pun. Nah iya, kalau kita dilaporkan dia aborsi, dia pelaku bos. Kena deh. Karena itu menurut saya kuasa hukumnya dan Fadel harus kejar itu juga di persidangan. Siapa sih yang sebenarnya ingin menggugurkan? Misalnya Loli yang ngomong, dong bantu dong. Misalnya dibilang panggil sayang kayak misalnya sama Fadel ya, sayang panggil dong beliin dong obatnya. Siapa yang nyuruh kan mesti diungkap. Siapa sebenarnya aktornya? Siapa yang menyuruh? Kalau dia lakukan laporan terhadap Loli, saya yakin waktu itu kasusnya nggak akan sampai begini. Benar, kami udah ajukan nama Rahmat berkali-kali. Itu strategi abang dulu ya saat menjadi kuasa hukum Fadel. Iya, kan itu begitu Lolinya berbeda. Iya, Kan iya. keterangan Loli di BAP pertama, dia tidak ada sesuatu dengan Fadel, tidak ada berhubungan badan. Tapi begitu dia berubah, saya pindahkan dia ke rumah sakit Poryong dengan kelas VVIP, tahu-tahu dia berbeda, saya langsung bilang, laporin. Tapi Fadel tidak mau waktu itu. Datanglah pengacara, diskusi ke saya, minta tolong 3 kali loh. Om begini om, tolonglah om, papanya juga Pak Umar. Ya udah, kasih. Karena katanya akan SP3, nanti akan damai. Saya bilang potong leher saya di telinga saya kalau bisa SP3. Terus saya omongin waktu itu. Terakhir Tapi bang. sekarang faktanya kita lihat kan bahwa ini sudah terjadi. Terakhir bang, abang kan punya keterkaitan karena dengan Fadel Nikita juga. Berarti di sidang mereka selanjutnya akan Ya, hadir kan? saya di akan sana? hadir. Insya Allah saya akan hadir. Apa bang yang ingin abang? Abang ingin Saya akan pantau aja menganalisa- atau gimana? Saya akan menganalisa kasusnya. Saya akan dengar nanti bagaimana tanggapan jaksa dari eksepsi dari saudara Nikita. Saya akan lihat juga bagaimana nanti keterangan saksi dari JPU terkait dengan Fadel. Walaupun dia tertutup kan paling nggak kita bisa dapat informasi lah. Sambil diskusi dengan kalian. Kalau bahasa Malaysia sembang-sembang, diskusi dengan kalian. Kira-kira begitu. Masih ada harapan nggak bang untuk seorang Fadel bang? Sedikit bang. Ya harapan saya Fadel harus kuat, harus berani bersuara. Dan masih tetap ada poin nih. Laporkan Lolinya. Iya. Nggak, maksud saya harapan dia untuk nggak terjerat lah bang, nggak kena gitu bang. Kelihatan kalau dari segi kepribadian Nikita rasanya berat. Berat bang. Tapi kalau pembuktiannya nanti misalnya terfaktakan bahwa ada pelaku tindakan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan itu, ya berat banget buat Fadel. Dan sebagai terdakwa kalau itu mengakui, Ya, selesai. dan kalau dia pun sebagai terdakwa mengakui ada perbuatan itu, maka ya tinggal nunggu hukumannya aja, ringan apa berat, itu aja. Ya beda kasus dengan kami dulu, karena dulu dulu waktu si Iklima mengaku tidak ada tanda tangan kuasa, tidak ada bilang pelecehan. Setelah di persidangan kami gempur baru dia ngaku gitu. Oke? Bang, ada keinginan untuk ngasih ini juga, kasih masukan ke tim kuasanya Fadel mungkin, atau ke keluarganya lah paling nggak bang? Kalau Nggak, bang. ke keluarganya saya sudah sampaikan. Apa respon agar mereka bang? tetap minta pengacaranya itu lebih greget, lebih gigit, itu ada saya omongin kan. Tapi untuk pengacaranya nggak perlu, saya nggak kenal juga. Oh. Ya, oke? Oke. Thank you. Thank you.